Bagaimana caranya memutus bayang-bayang masa lalu? Misalnya pernah jalin hubungan dengan orang toksik. Betul-betul sepenuhnya bisa melepaskan pengampunan dan melupakan. Terima kasih, Dad. Iya, yang jelas begini. Kita ini mengampuni bukan dengan kemampuan kita, tapi kita mengampuni dengan kasih, kemampuan dan anugerah yang dari sorga. Jadi kalau saudara pengen betul-betul melepaskan pengampunan dan tidak lagi kebawa-bawa, kita betul-betul bisa move on, minta sama Tuhan, Roh Kudus tolong aku untuk betul-betul bisa mengampuni semua orang yang bersalah kepada aku. Ayo kita satukan hati, coba. Khususnya buat saudara yang bertanya ini, arahkan tanganmu ke kamera gadget yang ada, kita satukan hati dalam doa, ya. Roh Kudus, Engkau lihat keberadaan kami, Engkau tahu keberadaan kami, dan aku percaya Engkau tidak membiarkan kami terus mengandalkan kekuatan kami untuk mempraktekkan firman. Kami percaya anugerah-Mu akan memampukan kami untuk melepaskan pengampunan pada setiap orang yang membutuhkannya. Kami melepaskan pengampunan pada orang-orang yang pernah menyakiti hati kami, pernah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap diri kami. Tapi saat ini Tuhan, dengan kasih Kristus aku lepaskan pengampunan. Dan aku berdoa biar Roh Kudus betul-betul membersihkan hatiku, sehingga aku bisa dengan cepat move on. Aku bisa dengan cepat mengampuni, memaafkan, dan melupakan kesalahan. Aku move on untuk melanjutkan perjalanan destiniku bersama dengan Tuhan. Terjadi dalam hidupmu, dari dalam batinmu mengalir roh pengampunan, mengalir dimensi kasih yang memenuhi hidupmu sedemikian rupa, sehingga dengan mudah, dengan leluasa, dengan cepat engkau mengampuni dan melupakan kesalahan orang. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Mohon diuraikan apa yang dimaksud menyerahkan Ishak. Contoh real dalam hidup sehari-hari. Oh, macam-macam. Yang dimaksud Ishak dalam hidup kita itu bisa macam-macam. Contoh misalkan, dulu Tuhan memberi janji bahwa Dia akan memberkati engkau dengan posisi yang prestisius. Nah, contoh-contoh ini. Lalu ketika saudara mulai berfungsi membawa posisi yang prestisius, tahu-tahu ada sebuah nubuatan yang datang dan berkata kepadamu, aku mau engkau meninggalkan pekerjaanmu, meninggalkan posisimu, dan masuk dalam pelayanan full timer. Nah, kalau kita menganggap posisi prestisius yang Tuhan beri itu merupakan penggenapan janji dari Tuhan, dan ternyata itu adalah Ishak dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, kita rela atau tidak? Kita udah mati-matian pengen posisi itu. Begitu dapat, justru Tuhan bilang, oke, udah dapat kan? Udah kan? Nah, sekarang tinggalkan itu, kamu ikut aku. Weleh. Nah, itu adalah bagian dari penyerahan Ishak dalam hidup kita. Yang lain lagi, mungkin saudara mendapati saudara itu disakiti berkali-kali oleh seseorang. Nah, ini yang tadi kita doakan, ya. Mungkin Ishakmu itu adalah sakit hatimu itu loh. Sulitnya saudara move on itu karena saudara pegangin Ishak. Nah, ketika saudara harus menyerahkan Ishak, mungkin yang dimaksud adalah engkau harus belajar move on dengan cepat. Lupakan kesalahan orang, teruslah melangkah dalam kehendak Tuhan. Nah, ini bisa menjadi bagian dari Ishak yang Tuhan percayakan buat kita. Yang lain lagi apa? Ya mungkin ada barang yang sangat saudara sayangi, ada sejumlah uang yang saudara sudah tabung, tahu-tahu Tuhan bilang, ayo persembahkan itu sebagai persembahan Natal. Nah, contohnya begitu. Bagi-bagikan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Nah, kalau itu yang Tuhan suruh, ya sudah, taati saja. Gitu kira-kira saudara. Paham ya? Jelas ya? Mintalah untuk Roh Kudus menjelaskan dalam hidupmu apa yang menjadi Ishak dalam hidup saudara yang Tuhan sedang minta untuk engkau persembahkan. Haleluya.